Problemnya ini bahwa pilpres dan pemilu kali ini adalah rakyat berhadapan dengan penyelenggara. Iya. Ini kan jadi problem. Melawan panitia. Melawan panitia, penyelenggara, panitia pemilu. Oleh karena itu, apa dampak paling kita takuti kalau ini akan terjadi terus di hari H? Ya, saya satu hal yang paling saya takutkan. Betul-betul terjadi satu putaran. Oke. Dan dimenangkan oleh 02. Ini yang paling saya takuti. Oke. Karena apa? Karena fakta di lapangan itu tidak berbanding lurus dengan apa yang akan terjadi. Saya meyakini itu. Oke. Saya tahu persis, saya berkeliling di berbagai lapangan dari sejak berbulan-bulan kemarin. Oke. Saya tahu situasi di lapangan seperti apa. Nah, ini yang mungkin akan menjadi trigger dari gerakan-gerakan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok panitia yang berusaha mempengaruhi hasil pertandingan ini. Oke. Nah, coba bayangkan. Orang kan kadang-kadang nonton pertandingan itu masih asik-asik aja. Tapi ketika di hasil akhir skor itu ternyata diketahui diatur oleh wasit, apa yang terjadi? Penonton akan turun ke lapangan, mengeroyok wasit, mengeroyok pemain, membakar gawang, membakar tribun dan seterusnya. Nah, ini yang paling kita takutkan. Dan itu yang menurut prediksi Cak Isla akan terjadi kalau paslon nomor 2 menang satu putaran. Ya, saya terus terang bukan berarti ingin menafikan dari hasil pemilu nanti. Tapi apa yang saya lihat di lapangan setelah berbulan-bulan dari desa ke desa, dari dusun ke dusun, dari pintu ke pintu. Sepertinya kalau satu putaran ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan. Oh, berbanding ya. Berarti nggak mungkin ya? Menurut saya nggak mungkin. Menurut saya nggak mungkin. Tapi kita berandai, misalnya dipaksakan. Karena tadi ini gambaran Cak Isla sampaikan ke saya, yang di lapangan ini kan aparatnya masif nih turun mempengaruhi. Kalau saja kita berandai-andai nih itu berhasil dan memenangkan paslon 2, apakah reformasi jilid 2 akan terjadi? Ya, kalau bicara prediksi saya tidak bisa memprediksi. Tapi kalau saya berharap, saya berharap. Oh, Cak Isla berharap akan terjadi reformasi karena itu akan mengoreksi. Ya, kalau tidak trajektori bangsa ini ke depan akan makin hancur-hancuran. Ketika demokrasi sudah dibuntungi, cita-cita reformasi sudah mulai dicederai, menurut saya kultur politik kita akan terus berubah ke depan ini dan akhirnya meritokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan terbunuh dengan sendirinya. Itu dampak yang paling berbahaya. Iya. Makanya saya berharap, bukan prediksi ya. Kalau prediksi, wah saya nanti disangkain sakti gitu. Tapi anggap peramal. Iya, saya berharap ada reformasi. Dan reformasi yang kita harapkan adalah reformasi seperti 98. Iya, mengembalikan demokrasi kepada hitohnya. Iya. Kepada kelahirannya. Iya, karena kan kalau kita lihat reformasi 98 itu kan mengoreksi 3 hal. Iya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ketiga ini sekarang dilanggengkan, diulangi. Dan dilanggar semua. Dilanggar semua. Berarti kalau menurut Cak Isla memang kemungkinan besar reformasi jilid 2 itu akan terjadi karena akan mengoreksi 3 hal ini lagi. Ya betul, dan kalau kita perhatikan di 02 ini banyak orang-orang yang tersandra oleh berbagai kasus-kasus korupsi. Ya kita tidak bisa menutup mata itulah. Saya tahu persis bagaimana ketika Pak Erlangga ketemu dengan Mas Ganjar sebelum diperiksa, ketika diperiksa dan sesudah diperiksa ternyata berubah. Langsung pindah. Ya, ada cerita-cerita juga dari Pak Mahfud bagaimana curhatnya Khofifah ketika itu dia betul-betul dikendalikan karena perkara dan sebagainya. Ini ya mungkin tidak ada banyak orang yang bercerita, tapi harus saya ceritakan. Nah, coba bayangkan kalau orang-orang yang tersandra ini menjadi bagian dari satu kekuasaan kelak. Maka isinya ini adalah tikus curut semua ini. Nah, ini yang paling saya takutkan. Orang-orang yang tersandra ini kan punya dendamnya sendiri, dia punya lawannya sendiri. Coba bayangkan bagaimana stabilitas sebuah pemerintahan yang isinya adalah orang-orang yang tersandra oleh perkara. Maka mereka pasti akan punya peperangan di dalam satu markasnya sendiri. Ya, ini saya bukan menakut-nakuti, tapi memang ini adalah gambaran bagaimana kalau kemudian orang-orang yang tersandra oleh perkara yang seharusnya menjadi tersangka lalu kemudian dipospon hanya untuk kepentingan-kepentingan ceruk elektoral. Ini kan nggak bagus. Oke, Cak Isla, morality perilaku politik apa sih yang menurut Cak Isla lihat yang begitu dilakukan Pak Jokowi yang tidak bisa diterima akal sehat kita? Ya banyak sih sebenarnya. Ketika dia berusaha memaksakan 3 periode itu menurut saya sudah keluar dari akal demokrasi saya ya. Itu sudah merupakan satu tindakan amoral menurut saya. Waktu itu saya menolak habis-habisan wacana 3 periode padahal lagi cinta-cintanya kepada Jokowi ketika itu.
Saya katakan, iya kalau Pak Jokowi Dan orang lagi baik. dekatnya Cak Islah pada Ya, saat. ya. Kan Cak Islah ini banyak orang bilang dekat banget dengan Pak Jokowi. Enggak lah, saya cuma pemuja. Saya penyembah. Penyembah ya. Dan waktu itu saya bilang, iya kalau Pak Jokowi yang orang baik. Oke. Kalau ternyata ada diktator yang juga menuntut hal yang sama, mati semua kita. Sehingga ketika itu tidak boleh. Oke. Nah, yang kedua adalah ketika Pak Jokowi menjadikan Gibran sebagai cawapres ketika dia berkuasa. Yang ketiga adalah moral yang paling tersentuh dari saya bahwa ini betul-betul cacat moral. Ternyata Gibran kemampuannya hanya sebatas itu. Dan tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Oke, mungkin itulah yang disebut oleh Tempo sebagai apa tuh? Anak haram konstitusi ya. Ya, saya sepakat. Saya sepakat. Dan katanya pasangan ini adalah gabungan antara anak haram konstitusi dan apa tuh? Produk gagal reformasi. Iya, produk gagal reformasi. Betul. Itu adalah persetubuhan yang tidak didahului dengan ijab kabul yang resmi. Oke, jadi kalau menurut Cak Islah ini sangat berbahaya memang kalau perkawinan ini yang akan memenangkan. Produk gagal reformasi dan anak haram konstitusi. Ya, kalau melihat dari masifnya bagaimana Jokowi menggerakkan semua instrumen negara, aparatur negara, dia memainkan, bisa memanipulasi konstitusi, dan bagaimana Jokowi dengan jumawanya mengatakan saya boleh berpihak, saya boleh berkampanye dan seterusnya. Ini kan sikap-sikap jumawa. Bisa saja menang 02 ini. Tapi percayalah, mungkin kemenangan itu hanya di bumi. Langit belum tentu berkehendak. Langit tidak berkehendak, tapi di bumi. Oleh karena itu, Cak Islah ini besok orang sudah memilih nih. Ya. Apa yang Cak Islah ingin sampaikan nih untuk menuntun orang? Karena ini kan kalau kita lihat ini, Gibran ini, kalau orang mempersepsikan katanya ini anak muda deh. Padahal kan bukan, ini anak muda ini paksa tua. Ya. Bukan lagi konservatif, tapi ada istilah itu ortodoks. Sudah kuno sekali ya. Betul. Itu kira-kira gimana? Ya, orang tidak pintar dipaksa pintar. Orang masih belum tua dipaksa tua. Ya, menurut saya kepada seluruh rakyat Indonesia ya gunakan hati nurani dalam memilih besok. Saya pikir kalau kita ingin memikirkan bangsa ini ke depan, kalau kita ingin memikirkan bagaimana trajektori bangsa ini ke depan, saya kira ya kita harus betul-betul menggunakan rasionalitas berpikir. Jangan pilih orang-orang yang sejak awal sudah membuntungi moral dan juga mengangkangi berbagai hukum-hukum etik yang seharusnya dijunjung tinggi. Oke lah, kekuasaan itu bisa memanipulasi konstitusi, bisa menggerakkan banyak orang, bisa menghipnotis banyak orang. Tapi persoalan moral itu adalah persoalan nurani. Maka menurut saya ya pilih. Sama seperti ketika orang bertanya kemarin di Solo ada wartawan nanya ke saya, Cak Islah kalau ternyata 03 misalnya, naudzubillah, misalnya kalah gitu, nggak masuk putaran kedua, yang masuk putaran kedua itu adalah 01. Saya bilang saya akan dukung 01. Loh kan di situ ada Anies, di situ ada Habib Rizik, yang justru musuhnya Cak Islah. Saya sudah tidak berbicara tentang musuh ataupun kawan di sini. Saya berbicara kita punya common enemy yang sama. Orang yang selama ini ternyata membuat cacat demokrasi. Oke, musuh kita bersama itu kan bisa dipersepsikan sebagai Pak Jokowi itu, ya. Apakah Cak Islah sebagai temannya Pak Jokowi tidak ingin menghimbau nih? Ini kan guru-guru besar menghimbau, menasihati Pak Jokowi. Pak Jokowi, tolonglah anaknya ditarik kembali atau apa? Mau nggak Cak Islah sampaikan nasihat kepada Pak Jokowi lewat channel ini? Ya, Siapa tahu tiba-tiba sebentar malam Pak Jokowi tersadar nih dengan himbauannya. Enggak, saya nggak mau sih. Memang, menurut saya Pak Jokowi seharusnya sudah diingatkan oleh alam berkali-kali, tapi isyarah itu sama Pak Jokowi betul-betul tidak dihiraukan. Oke. Tapi sekali lagi saya lansir, saya bukan temannya Pak Jokowi, saya hanya penyembahnya Pak Jokowi sejak dulu, sejak 2014. Saya terus terang dari Cak Islah ini